taqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memuji, mencintai serta beribadah hanya karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan, terus-menerus keimanan selalu meningkat dari waktu ke waktu sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di detik-detik akhir umur kita di dunia ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraktumuha wa tijaratin takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Shadaqallahu adzim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema khotbah pada kesempatan siang hari ini adalah berkorban dengan nama cinta. Sebelum saya lebih lanjut menjabarkan arti daripada makna yang terkandung di dalam sebuah judul tadi, kita memaknai satu kata cinta. Di dalam kamus bahasa Indonesia, cinta itu adalah senang. Cinta itu adalah keinginan kita. Cinta itu adalah kita terpikat oleh benda. Bisa manusia, bisa benda, kita terpikat sehingga kita cinta kepada benda itu dan kepada manusia itu. Ada orang mengatakan cinta itu buta. Ada yang mengatakan cinta itu sejati. Dan macam-macam tergantung dari persepsi seseorang, bagaimana dia merefleksikan cintanya. Dan ternyata cinta itu tidak bisa dilihat secara material. Cinta itu tidak berwujud dalam fisik, tapi cinta itu bisa dirasakan. Cinta itu meskipun tidak terlihat, cinta itu bisa terasa, bisa ada ciri-cirinya, dan cinta itu bisa membawa kebaikan dan keburukan bagi orang-orang yang meliputi rasa cinta ataupun dibenci karena tidak cinta kepada benda ataupun orang lain. Oleh karena itu, orang mengatakan cinta itu buta. Tergantung persepsi daripada orang-orang menafsirkan apa kata cinta itu. Tapi yang jelas, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah merasakan cinta. Kita telah banyak menerima cinta dan kita biasa melakukan perbuatan karena cinta. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam bahasa Arab cinta itu adalah mahabbah. Pada kesempatan khotbah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini kita mempersempit, tapi ini yang sungguh penting bagi kita. Mengapa? Pertanyaan. Kita diminta oleh Islam bahwa kita diminta untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita bergantung, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya adalah yang memiliki kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki alam semesta ini, baik dari dalam bumi, di atas langit, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya itu bersujud semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah lah yang mengatur semua alam semesta ini, baik dari yang paling kecil yang tidak tampak maupun yang paling besar, berupa bintang-bintang di langit sana, dan yang sangat kecil, lebih kecil dari omikron, lebih kecil lagi, molekul, atom dan sebagainya, semuanya ada garis edarnya, dan semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah lah tempat kita bergantung, dan semua makhluk hidup pasti membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pantaslah Allah kita jadikan satu-satunya dan utama yang harus kita cintai semuanya. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa cinta itu tidak bisa dilihat dari sisi material, tapi cinta itu bisa dirasakan. Cinta itu ada tanda-tandanya, dan cinta itu ada ciri-cirinya. Bagaimana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi? Apakah itu benar-benar bisa kita jalankan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ciri-ciri yang pertama ataupun tanda-tandanya bahwa kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Shadaqallahul 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah termasuk kita semua adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila mereka disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bergetar hati kita. Ada perintah sholat melalui adzan, ada kita mendengarkan kata-kata Allah, maka hati kita bergetar. Itu adalah membuktikan hati kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak bergetar, maka tanda-tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lagi menurun. Oleh karena itu kita tata hati kita sepanjang waktu, sepanjang hari. Kalau ada sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, mereka bertambah kuat keimanannya, dan hanya kepada Tuhannya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di dalam ayat ini menginspirasi kita untuk selalu menata hati kita. Kita mengintrospeksi hati kita masing-masing. Apabila dibacakan nama Allah, apabila dibacakan ayat Allah, apakah kita bergetar dan apakah kita bertambah keimanannya? Kita mudah sekarang untuk mendengarkan ayat-ayat Allah secara langsung maupun tidak langsung. Ada handphone di situ, ada TV, ada media massa, ada media sosial dan sebagainya. Kita memudahkan semuanya yang adalah untuk menata hati kita, supaya kita bisa bergetar apabila dibacakan asma Allah, dan apabila kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri yang kedua bahwa kita benar-benar mencintai seseorang atau mencintai sesuatu atau mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita adalah kagum kepada apa yang kita cintai. Kalau kita lihat, kita kagum kepada artis, kita kagum pada pemain sepak bola, Cristiano Ronaldo, kita kagum kepada pemahir MotoGP di Mandalika, kita kagum kepada seorang artis terkenal, politisi, kagum kepada orang-orang dermawan. Itu menunjukkan kita itu berarti cinta kepada apa yang kita kagumi. Ada
dicintai oleh para penggemarnya, dan dia diikuti, di-follow oleh para penggemarnya. Dan itu adalah bukti penggemarnya yang cinta kepada artisnya. Dan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kita introspeksi pada diri kita? Apakah kita benar-benar telah mengagumi Allah Subhanahu wa taala? Apakah benar-benar kita mengagumi ajaran Islam? Apakah benar kita mengagumi syariat-syariat Islam yang Allah perintahkan kepada kita berupa keimanan dan berupa larangan-larangan, perintah-perintah, semuanya itu kita kagumi. Bahkan kita mengagumi semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang baik dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dan itu harus kita buktikan. Kekaguman itu dalam rangka untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh sekalian alam kita mengagumi semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagumi semuanya adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan ciptaannya. Tidak ada sedikit pun yang Allah ciptakan itu tidak berguna dan tidak bermanfaat bagi kita semua. Apakah kita takut? Dan itu adalah bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kagum, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus ridho dan harus ikhlas terhadap yang Allah berikan kepada kita, yang Allah telah ciptakan kepada kita, dan yang Allah telah berikan kepada kita. Bentuk kecintaan itu pada saat orang yang mencintai kita, menyuruh kita, memberikan kita, semuanya kita ridho, semuanya kita ikhlas. Kita lihat para artis itu melakukan apapun, followernya mengikuti terus menerus, dan followernya mengikuti dengan senang, dengan kagum. Itulah tanda kecintaan followernya kepada para artis itu. Dan kita introspeksi, apakah kekaguman kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan bahwa kita itu ikhlas dan ridho kepada aturan-aturan Islam ini, kita ridho kepada yang Allah berikan kepada kita berupa rezeki, berupa keluarga kita, berupa pekerjaan kita, berupa yang telah Allah berikan mulai dari kita bayi sampai sekarang ini. Kita ridho kepada apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita ridho tidak terhadap apa-apa yang menjadi ajaran Islam itu sendiri. Dan kita ridho tidak kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Dan di judul tadi ada kata-kata berkorban atas nama cinta. Berkorban itu adalah kita memberikan sesuatu sebagai bukti kita mencintai sesuatu itu. Berkorban itu adalah bukti kesetiaan kita. Kita lihat di bulan-bulan ini para penggemar MotoGP lagi terbang ke Mandalika sana di Lombok. Itu adalah bukti mereka berkorban. Dia waktunya beberapa hari, dia biayanya, dia hotelnya, dia semuanya dia korban demi apa yang dia cintai. Dan itu adalah bukti bahwa mereka penonton-penonton, fanatik-fanatik MotoGP itu adalah kecintaan mereka. Dan kita introspeksi pada kita semuanya, mampukah kita berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 207, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Wallahu ghafurun bil ibad." Shadaqallahul adzim. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Penyantun kepada para hamba. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang utama pada saat kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan kita buktikan dengan amalan dan perbuatan kita. Kita apakah mentaati perintah-perintah Allah atau kita melanggar perintah-perintah Allah. Apakah kita dengan rasa ikhlas menjalankan amanah-amanah yang Allah berikan kita sebagai manusia, bahkan apakah kita menjauhi amanah-amanah yang telah Allah pikulkan kepada kita. Allah berfirman, bagaimana bukti kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala?
Ternyata Allah memberikan resep. Bagaimana itu? Bagaimana surat Ali Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah sebuah resep bagaimana kalau kita mencintai Allah, maka kita harus mengikuti dan mencintai apa-apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu buktinya adalah bagaimana kita selalu berselawat, selalu mengingat Rasulullah SAW. Itu adalah sedikit bukti bahwa kita benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, kecintaan yang lain dan ciri-ciri yang lain adalah kita berharap kepada apa yang kita cintai dan kita was-was, cemas kepada apa yang kita cintai. Bagaimana kita bisa mencintai harta kita? Kadang-kadang kita khawatir harta kita dicuri oleh orang, harta kita pakai untuk usaha, khawatir rugi. Tapi di satu sisi harta kita memberikan yang terbaik bagi kita berharap untuk bisa untung yang lebih besar, berharap bisa investasi dan begitu tambah investasinya. Itu adalah bukti bahwa harta itu kita cintai. Maka dari itu, bagaimana sikap kita khauf dan roja, berharap dan cemas kita kepada pahalanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita khawatir kepada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kita harap surganya Allah Subhanahu wa taala dan kita khawatir kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita introspeksi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harapan-harapan kita kepada Allah, pahala-pahala, surga, kebaikan-kebaikan, apakah selalu kita rasakan dalam hati kita? Dan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan kita kepada azab Allah, kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala, kepada neraka. Itu ada tidak pada diri kita? Kalau itu ada, berarti tanda-tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu telah tersemat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mampu melaksanakan sabda Rasulullah SAW dalam kitab Bukhari Muslim dari Anas. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 3 hal, barang siapa memilikinya maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dan dari selainnya, mencintai. Yang kedua adalah mencintai seseorang semata-mata karena Allah dan benci kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka. Kemudian ayat surat Taubah ayat 24 tadi saya bacakan artinya, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggalmu yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya,
dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana sikap seorang muslim dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian hingga ia lebih mencintai aku, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada kedua orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada manusia seutuhnya, manusia seluruhnya. Mudah-mudahan jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menanamkan benih-benih cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tumbuhkan benih-benih itu dengan lingkungan yang baik, sehingga benih-benih cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengalahkan dari cinta-cinta kita kepada hawa nafsu kita, kepada harta kita, kepada anak-anak kita, dan semua manusia. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus lebih tinggi dan paling tinggi. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan kecintaan kita kepada Allah, dan tentunya kita harus selalu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah